Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun 2020. Kita lihat sekarang Sungai Ciliwung, Kali Ciliwung seperti sekarang ini. Dulu waktu di tahun 1980 gue ini masih bisa loncat dari jembatan sampai ke bawah. Jadi kedalaman Kali Ciliwung pada waktu tahun 1980 tuh sekitar 3 meter kedalamannya. Jadi kalau mata kita melek di air, kita melek ke bawah ke dasar, kita masih bisa mengutin yang namanya kijing, kerang. Itu di tahun 80. Nah sekarang Kali Ciliwung di tahun 2020 paling dalam itu paling 1 meter kalau air lagi nggak banjir. Makanya sekarang dalam keadaan saat ini kita lagi sedang banyak musibah banjir. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia nggak usah saling menyalahkan. Yang penting bagaimana caranya kita sebagai rakyat, sebagai warga disiplin aja. Disiplin buang sampah, disiplin ngejaga lingkungan. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Karena kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena air hujan itu adalah rahmat dari Allah yang nggak bisa kita pungkirin. Coba kalau kita nggak dikasih hujan, panas beberapa tahun, pasti kita gelisah lagi. Nah sekarang saatnya Allah kasih hujan, kita mesti bersyukur. Nah sekarang nggak perlu untuk menyalahkan, ini gara-gara banjir, gara-gara dia nggak bisa kerja, nggak usah. Yang penting kita sebagai masyarakat, kita bergotong royong, kita disiplin dengan diri kita sendiri. Untuk buang sampah jangan sembarangan, kita pelihara Sungai Ciliwung, kita bantu pemerintah, kita kasih spirit pemerintah, kita kasih masukan pemerintah yang baik-baik. Insya Allah kita bisa jaga ini daerah, jaga ini Jakarta jauh dari banjir, walaupun banjir nggak separah yang pernah kita alamin, gitu aja. Dulu jembatan ini itu dibikin dari kayu, yang disebutnya orang sekarang bilangnya kayu api. Jadi di atas, hebatnya di atas kayu jati, satu arah, satu mobil dia. Jadi kalau mobil lewat dari kiri, yang kanan dijaga, dari yang kiri habis, yang kanan masuk. Karena dulu nggak begitu repot dengan kemacetan, karena memang kendaraan masih belum banyak. Jadi dari kayu dia dulu bikin, nggak setingginya sama itu, cuman agak di bawah lagi sedikit. Makanya karena sering macet, karena sering banjir, sampah numpuk, pemerintah angkat jadi flyover gitu. Cuman tetap aja ada banjir. Ya mungkin kita harus banyak yang kita benahin. Disiplin udah harus, jangan buang sampah sembarangan, jangan bikin bangunan di bantaran kali. Kalau itu kita jaga, mungkin mudah-mudahan insya Allah yang tadinya banjir sepinggang mungkin bisa banjir jadi semata kaki. Berarti kan udah ada perubahan. Ayo kita sama-sama jaga Jakarta, jangan saling menyalahkan. Karena apa? Gue juga bisa berbuat begitu karena gue udah 5 kali kena banjir. Pasrah dan harus mawas diri. Kenapa jadi begini? Nggak perlu ada yang disalahin. Kecuali gue bicara, oh Bang Opi bicara karena Bang Opi nggak kena banjir. Siapa bilang? Gue 4 tahun berturut-turut kena banjir, sepinggang 2 meter, 2,5 meter, sering gue kena banjir. Jadi bukan berarti banjir ini salah seseorang, bukan. Kita nggak bisa nyalahin. Pertama, ini rahmatnya Allah. Allah kasih curah hujan. Kenapa Allah kasih curah hujan? Mungkin Allah yang lebih tahu. Coba kalau kita dikasih 5 tahun nggak hujan-hujan, gelisah lagi kita. Nah sekarang pada saat Allah kasih hujan, air tanah jadi banyak, sumur jadi nggak kering, bersyukur. Ya nggak perlu ada yang disalahin. Nggak bertahun-tahun kok kita banjir. Paling lamanya seminggu 2 minggu selesai surut lagi. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita jaga kota Jakarta, kita sadar diri, kita jaga jangan buang sampah sembarangan. Insya Allah Jakarta bisa jadi lebih bagus apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan. Ya ini saat ini gue lagi bareng sama Bang Mada. Bang Mada ini dulu pernah punya bukan rumah berbentuknya, tapi tempat persinggahan di RT 15 RW 07. Jadi pada waktu gue nganggur, gue sering ke tempatnya Bang Mada untuk bantuin dia. Di pinggir kali itu kan ada eretan yang dibilang getek di pinggir kali, perahu di pinggir kali. Gue suka bantuin Bang Mada untuk ngambil sampah-sampah, botol-botol mineral. Nanti itu dikumpulin di pinggir kali, dikumpulin di darat di atas. Nanti lama-lama sebulan, 2 minggu, 3 minggu itu dikumpulin terus kita kiloin. Jadi Bang Mada ini adalah saksi hidup. Pada saat gue belum beranjak ke dunia berkesenian, itu gue selalu bantuin Bang Mada untuk bantu-bantu. Dari tahun berapa itu Bang Mada waktu itu? Tahun
Kalau nggak salah tahun 80 berapa gitu. 80-an ya, tahun 80. Jadi kalau tahun 80 berarti berkisar umur gue tuh sekitar 21, 22 pada waktu itu. Belum punya kerjaan, jadi masih nganggur, masih serabutan, kuli bangunan. Jadi bantuin Bang Mada, cuman sekedar iseng aja. Cuma sayangnya gubuknya itu sekarang udah nggak ada gitu. Tapi gampang lah, kapan waktu kita bisa singgah di rumahnya Bang Mada. Nah untuk warga Jakarta, ayo di musim hujan ini, ayo kita kerja bakti, kita bersihin got-got dulu, berawal dari lingkungan kita. Dari lingkungan kita dulu kita bersihin, nanti setelah lingkungan kita bersih, baru kita berpikir lagi untuk membersihkan segala macam. Bagaimana caranya kita semangatin, kita giatin kerja bakti untuk jaga supaya lingkungan kita bebas dari banjir, bebas dari nyamuk demam berdarah, dan lingkungan kita jadi bersih. Jangan lupa, tanemin dalam hati untuk gotong royong, untuk bersih-bersih lingkungan. Insya Allah jalan keluar yang terbaik bisa ketemu di lingkungan kita. Terima kasih Bang Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.